Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus, pengurus yayasan, pengurus masjid, jamaah, Bapak dan Ibu, adik-adik yang rahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur atas nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya, kita tidak bisa untuk mengumpulkannya kecuali dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Mudah-mudahan hari ini kita hadir di tempat ini salah satu dari bagian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, salat tahajud, salat witir, tahiyatul masjid, ya, qobliyah subuh, salat subuh, ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi dengan Nabi Muhammad di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita berada di barisan terdepan. Di barisan terdepan, karena nanti di yaumil akhir semua umat itu akan dipanggil bersama dengan rasul-rasulnya, ya, fatatuna afwaja. Jadi kalian nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Berbondong-bondong artinya sesuai dengan umat, ya, sesuai dengan umat. Jadi kita berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita berada di belakang dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami kita semua. Nah, mudah-mudahan nanti kita berada dan selalu berada di dalam keridhaan Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, kesehatan, kebahagiaan juga di keluarga Bapak dan Ibu, ya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-24, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana tafsir dari surah ini melalui 4 tafsir. Sofah At-Tafasir sebagai induk dari pengkajian kita, kemudian dari At-Tabari nanti, kemudian dari Al-Qurtubi dan Hafiz Ibnu Katsir. Kalau mungkin nanti mudah-mudahan ada donatur, mudah-mudahan ada ini bisa disimpan di masjid ini, 4 tafsir ini, ya. Ada yang sudah berbahasa Indonesia, ada yang masih pakai bahasa Arab, ya. Jadi isinya ini. Ayat 24 itu isinya ini. Kalau kita lihat urutan awal-awal Al-Baqarah itu, setelah Allah menjelaskan tentang kelompok manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahakuasaannya, ya, tauhid. Nah, yang kedua tentang Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai guide, bimbingan kita semua untuk kehidupan kita agar selamat dunia dan akhirat. Nah, 2 ayat 23 24 itu tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau ayat 23,
kalian mau membuat satu surah atau satu ayat, tidak bisa. Itu mukjizatnya Al-Quran. Jadi nggak bisa diplagiat. Kalau sekarang kan plagiat namanya, ya, plagiat itu tidak bisa. Atau diakui itu bahwa seseorang bisa membuat Quran, itu tidak bisa. Nah, ayat 24 penegasan lagi. Dan tidak hanya penegasan, Allah akan menyampaikan dampak resiko bagi orang yang mendustakan Al-Quran, ya. Itu ayat ke-24. Baik, kita baca sama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Kalau ayat pendek pasti hafal insyaallah, ya. Fa itu apa? Fa maka. Fa maka. In apa in? Jika, harfu syarat, ya, jika. Lam tidak. Taf'alu kalian berbuat. Ini terjemahan secara bahasa, secara kalimatnya. Walan taf'alu dan juga kalian tidak dapat berbuat. Lam dan lan. Nah ini ya, ada lam, ada lan. Nah ini apa maksudnya nanti? Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jadi taf'alunya sama kan, ya? Ini taf'alu, ini taf'alu kan? Nah, yang membedakan ini pakai lam, ini pakai. Nah, itu maksudnya apa? Kenapa tidak cukup hanya fa illam taf'alu gitu, ya? Fa illam taf'alu fattakun nar gitu. Tapi ini menggunakannya fa illam taf'alu walan taf'alu. Ini ada suatu rahasia yang Allah sudah bisa menjamin bahwa Quran itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Tapi masanya kapan? Masanya manusia bisa berbuat. Terjemahan apa ini bebasnya atau dalam depak, ya, maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Apa bedanya nanti, ya, kita bahas. Fattakun nar, maka peliharalah an-nar, peliharalah diri kalian dari neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu apa bahan bakarnya, ya, bukan bensin bahan bakarnya, bukan pertamak, ya. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kufur. Nah, mari kita lihat dan kita implementasikan dalam kehidupan, ya. Kita lihat tafsirnya. Jadi dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad SAW itu benar-benar berasal dari Allah,
bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua yang disampaikan, ibadah kepada Allah, yang kedua tidak boleh musyrik, syirik. Itu pesannya. Dari seluruh isi Al-Quran itu pesannya. Ibadah kepada Allah, tidak boleh syirik. Dituliskan di dalam Al-Quran Karim. Nah, sebagian orang-orang musyrik itu tidak percaya terhadap Al-Quran. Maka di ayat 24 ada orang yang sombong. Kemarin ada siapa? Musailamah al-Kazzab. Tentang apa? Fil. Apa fil itu? Gajah. Karena ingin menyerupai surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu diturunkan, kejadian Al-Fil itu 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kejadian Al-Fil itu 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Berarti kalau kita rundut dari Rabiul Awal, karena Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa sekarang? Bukan bulan Agustus, bukan. Bulan Safar ya. Safar kemudian Rabiul Awal. Kita tarik ke belakang, kemungkinan terjadinya Al-Fil itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Dan banyak hoax tentang kejadian Al-Fil. Nah, nanti kita bahas, mudah-mudahan ada waktunya tentang surah Al-Fil ya. Nah, berarti untaian ayat-ayat itu ya, kisah tadi dibacakan oleh Imam surah Toha jadi, Masya Allah ya, dengan uraian kalimat dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa untuk menyamainya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu artinya maka jika kalian tidak dapat membuatnya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Perbedaannya, fa illam taf'alu itu adalah kondisi sesaat turunnya Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran turun, selama Al-Quran turun selama 23 tahun, tidak akan kalian bisa membuat Al-Quran. Walan taf'alu, dan setelah Al-Quran selesai turun sampai dengan hari kiamat, tidak ada yang sanggup membuat Al-Quran. Jadi lam di situ masa lalu, lan di situ masa yang akan datang. Jadi tidak benar hari ini ada yang mengatakan 350 ayat Al-Quran di amandemen, diganti, tidak bisa. Karena ayat ini, fa ilan taf'alu wa lan taf'alu. Dan muncullah para hafizoh ya, ustaz ya, dan seluruh pak jamaah itu yang menjaga Al-Quran. Jadi kalau ada yang salah saja, nah, salah apa tuh? Salah huruf, salah harokat, nah itu sudah di ini. Ada kemarin tuh dicetak tapi salah apa? Salah harokat, harusnya fathah dia malah kasrah. Nah, itu kan mengubah arti sehingga dikembalikan lagi itu. Siapa yang menjaganya? Nah, itu banyak para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum kita meninggal hafal Al-Quran ya. Kok aminnya sedikit? Amin ya robbal alamin. Nah, nanti Ustaz tanya itu berapa tahun Ustaz menghafal Al-Quran ya. Baik. Jadi fa'ilam taf'alu, menurut Imam Ali As-Sabuni tidak bisa mendatangkan satu surah yang menyamai Al-Quran baik di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Silakan kalian minta kepada orang-orang yang sangat bagus sastranya, bagus literasinya, gak bisa gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak bisa, berarti ini bukan kalam manusia. Kalau ucapan manusia itu bisa dirubah, tapi kalam Allah tidak bisa dirubah. Itu yang maksud dengan fa'ilan taf'alu. Jadi lan taf'alu di masa yang lampau, sedangkan walan taf'alu
di masa yang akan datang. Walan takdiru fil mustakbali aidan alal ityani bimislih. Jadi tidak bisa untuk membuat Al-Quran di masa yang akan datang. Dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 88, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Enggak bisa. Mau seminar, mau workshop ya, mau apa lagi tuh, berkumpul, bahkan silakan kalian juga minta bantuan kepada jin, itu nggak bisa. Ya, itulah kemukjizatan Al-Quran. Maka jangan lewatkan, terus buka Al-Quran dimanapun Bapak Ibu, kecuali di kamar mandi, al-maqbarah, al-hammam wal maqbarah. Ya, selamanya tidak mampu membuat surat yang sama dengan Al-Quranul Karim. Dalam kitab At-Tabari dikatakan, kalian tidak bisa membuat surah walaupun kalian itu saling berkumpul, bahkan mendatangkan seorang ahli pun juga tidak bisa selamanya. Jadi lan itu artinya selamanya. Kalau kalimat lan itu artinya hal yang memang sudah terkunci, itu sudah terkunci, tidak bisa lagi diubah. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu Ustaz? Walan tardau ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Walan tardo, lan selamanya, tardo, lan selamanya tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan orang Nasara hatta tattabi'a milatahum, sehingga engkau mengikuti ajaran mereka. Itu lan selamanya, ya, abada. Jadi semua ahli tafsir mengatakan, dan kitab Al-Qurtubi juga dikatakan fa illam taf'alu, itu artinya tidak dapat membuat pada masa lalu dan juga tidak dapat mampu membuat di masa yang akan datang. Insyaallah ya, inilah Al-Qur'anul Karim. Kita senang banget ya mendengarnya juga, Masya Allah, mendengarkan orang baca Al-Quran, melihatnya itu sebuah kerinduan terhadap Al-Quran, melihatnya, membuka mushaf itu. Orang yang terhalang dia untuk membuka Al-Quran, itu yang dikoreksi adalah hati. Mungkin ada nuktoh dalam hati, ya, ada keraguan, ada kemaksiatan dalam hati. Fattakun nar, kalau engkau tidak bisa, kata Allah, untuk membuat Al-Quran dan Islamnya tidak bisa, fattakun nar, maka peliharalah diri kalian dari api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu. Maka yang dimaksud dengan fattakun nar adalah takutlah azab Allah, takutlah azab Allah, jauhilah neraka. Karena neraka itu disiapkan bagi para pendusta. Kalian tidak bisa. Maka kalau kalian tidak bisa, ikuti Quran itu sudah. Ikuti Al-Quran dan jauhilah kemaksiatan, termasuk diantaranya ada yang mendustakan Al-Quran. Bahkan tidak diabaikan. Ya. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Diacuhkan. Kata Rasulullah mengadu kepada Allah. Siapa mereka yang mendustakannya? Siapa mereka yang tidak pernah membacanya? Siapa mereka yang tidak pernah memahami artinya? Siapa mereka dia baca, dia paham artinya, tapi dia tidak mengaplikasikannya. Itu namanya mahjur. Jadi fakhafu adzaballah, takutlah azab Allah, takutlah neraka jahanam, karena neraka itu disiapkan. Ya, nanti kita lihat tafsirannya tentang jahanam itu menunggu, sebetulnya sedang menunggu. Inna jahannama kanat mirsada. Surah apa itu? Surah apa? Inna jahannama kanat mirsada. Surah An-Naba. Sesungguhnya jahanam itu menunggu sebetulnya sekarang. Ya.
Maka janganlah mendustakan Al-Quran, karena kalau mendustakan Al-Quran itu akan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan dihadapinya. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan fattakun nar artinya adalah pelihara diri kalian dari api neraka. Itu maksudnya apa? Benarkan bahwa Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi maksud dengan pelihara dari api neraka itu artinya benarkan Nabi, tasdik an-nabi wa ta'atillahi ta'ala, dan taat kepada Allah. Sami'na wa ta'ana, semua yang datang dari Nabi benarkan. Itu berarti sudah memelihara diri kita dari api neraka, ya. Benarkan Al-Quran itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil dzakir. Enggak boleh kita meragukan satu ayat gitu ya, mengamalkan ayat ini tidak diamalkan gitu ya. Nah itu mesti kita hati-hati lihat itu. Bahan bakarnya dari api neraka itu apa? Allazi waquduhan nas wal hijarah. Subhanallah. Ternyata bahan bakarnya adalah manusia. Siapa manusia di situ? Orang yang mengkufuri Quran. Yang kedua batu. Siapa batu itu? Al-asnam, berhala, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasba jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu makanan neraka jahanam. Kalian dan benda yang kalian sembah itu adalah makanan neraka jahanam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar. Nanti ada doanya ya. Ada doa bagaimana terhindar dari api neraka jahanam ya. Baik. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah itu bahan bakarnya jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi allati waquduhan nas, an-nas itu al-kafir. Kalau di surah An-Naba, an-nas itu lit-tagina ma'aba. Lit-tagina ma'aba. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya orang kafir, tapi jika orang muslim yang meragukan Al-Quran, syak begitu ya, itu nifak berarti ya, nifak ya, syak itu juga masuk ke dalam ayat ini. Saya doakan bapak-bapak tidak selalu yakin terhadap Al-Quran ya. Jadi khatabu jahannam adalah wa alaihi fatakunu hijara wan nasu wa wuquda lin nas win nar. Kenapa? Lita'diman lin nari anna tuhrikul hijarah ma ihraqiha lin nas, dicampur. Allah kenapa menyebut batu dan manusia itu untuk membuat mengagungkan, artinya istimewanya api neraka itu melalap semua termasuk batu dan manusia. Apinya sudah dinyalakan. Dalam sebuah hadis terasa sampai bumi. Jadi salah satu dari panasnya bumi itu adalah api neraka yang dipanaskan. Bukan lagi hitam, bukan lagi merah, tapi sekarang sudah putih warnanya. Ya. Dan hijarah dan manusia itu menjadi bahan bakar di dalamnya. Maka dalam surah At-Tahrim nanti lihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga dulu diri kita. Pelihara diri kita. Baru kemudian keluarga kita. Dari apa? Nar. Waquduhan nasu wal hijarah. Karena neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada penjaga malaikat yang sangat kasar,
Nanti bapak dan ibu akan menemukan seperti surah apa itu? Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Ketika catatan amal, termasuk bapak ibu hadir di sini, itu dicatat oleh Allah, dicatat semua. Jangan meragukan itu ya. Termasuk juga catatan-catatan nanti akan manusia akan kaget. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Kalau disimbolkan tangannya memegang apa ini? Apa ini Pak? Punggung. Tangan kirinya kemudian mengambil catatan, gitu ya. Jadi begini ya. Wara'a dhahri. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Kenapa menerima catatan seperti ini? Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ir. Menurut bacaan qiraah qiraah dari Mekah dan Madinah, wa yusli sa'ira. Jadi tidak wa yasla sa'ira, tapi wa yusli sa'ira. Tapi ya di dalam Al-Quran wa yasla sa'ira, itu artinya apa? Jadi masuk ke neraka itu bukan seperti masuknya orang-orang ke surga dengan dipanggil, dengan dipersilakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Seperti penerima tamu malaikat. Tapi kalau neraka wa yasla sa'ira, didorong Pak, didorong masuk ke dalam neraka. Siapa? Malaikatun giladun syidad, malaikat yang kasar. Maka ayat ini menerangkan kepada kita, jaga diri kita, jaga istri dan anak-anak ya, untuk meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Berikanlah adab kepada mereka, jaga dirimu, jaga istri dan anakmu, jauhi maksiat, takwa kepada Allah, suruh berbuat baik, larang berbuat jahat, bekali dengan adab dan ilmu. Itu yang masuk dengan surah At-Tahrim ayat ke-6. Apa yang dimaksud dengan batu? Batu di situ namanya hijaratul kibrit. Hijaratul kibrit. Wa hiya asadul hijarah. Jadi menurut Imam At-Tabari, batu yang dimaksud di dalam ayat ke-24 surah Al-Baqarah itu adalah namanya batu kibrit. Kalau digambarkan di dunia, kalau bapak-bapak senang apa tuh? Cincin apa tuh? Ada yang suka senang tuh cincin, pakai cincin itu. Ada batunya dah tuh. Nah, itu namanya batu kibrit. Ya, buat At-Tabari. Warnanya merah kalau dipanaskan. Jadi hijarah kibrit itu aswad buat Ibnu Mas'ud, warnanya menjadi hitam karena saking merah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini menurut Imam At-Tabari dan Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan hijarah itu adalah hijarah kibrit. Gitu. Ya, tapi nggak usah nggak usah dihafalkan ya. Tapi ini batu itu kibrit. Hiya hijarah min kibrit. Itu menurut menurut sahabat Ibnu Mas'ud di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah ciptakannya pada hari Allah ciptakan langit dan bumi ya, kemudian Allah ciptakan penciptaan langit sama dunia yaidu halil kafirin, Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah seorang mufassir Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah, berhijrah bersama Nabi SAW. Itu namanya batu neraka. Punya kelebihan. Batu ini punya kelebihan. Pertama, cepat menyala, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau dinyalakan itu bau yang tidak sedap. Maka di neraka itu la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak mendapatkan suasana yang dingin, tidak, dan juga tidak diberi minuman.
illa hamim wa qasaqa, kecuali minuman itu adalah darah dan nanah. Ini yang kita takuti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa huyi'at tilkan nar wa ursidatil kafirina lil jahidin yanaluna fiha alwan al-'adzab al-muhin. Jadi ketika orang kafir masuk ke dalam neraka itu, kemudian api di dalam menyala dan menjadi warna-warni siksaan, warna-warni cahaya api itu. Itu menurut Rasulullah SAW ya, yang menjelaskan tentang api neraka ini. Jadi wa'idat lil kafirin nampaknya bukan untuk orang kafir saja berarti Al-Qurtubi, tapi siapapun mereka yang mengkufuri, tidak mau mendengarkan peringatan Allah, berbuat dosa, itu termasuk ke dalam wa'idat lil kafirin. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Tapi menurut mufassir yang lainnya itu adalah khusus orang-orang kafir ya. Tapi kita harus menjaga diri kita. Fattakunar itu sebetulnya menjaga diri kita dari api neraka. Jadi jahanam itu menanti kita, penghuninya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama tantadiru wa tarattaqu nuzulaha al-kuffar. Jahanam itu mengintai, menantikan penghuninya sebagaimana manusia menantikan musuhnya untuk menangkap. Ya. Tempat di mana musuh mengintai musuhnya itu jahanam. Hati-hati. Maka kadang kita suka berat itu terjebak ya ke dalam perilaku-perilaku dan kita tahu bahwa itu maksiat sebetulnya. Ini. Jadi kita tahu bahwa itu adalah maksiat, tapi kita tidak bisa untuk menghindar itu. Walaupun ada taubat yang kita terima, tapi jangan mengulang-ulangi kemaksiatan. Ini yang terjadi ya. Dan tidak Ibnu Katsir, inna jahannama kanat mirsada, dengan jahanam itu adalah tempat pengintai. Artinya, jadi menurut Ibnu Katsir, kalau orang sudah mendapatkan jawaj, paspor masuk surga, dia hanya melewati saja. Siapa mereka? Sepertiga dari umat-umat terdahulu yang dijamin masuk surga. Sedikit di akhir. Itu surah Al-Waqiah ya. Kata Rasulullah SAW, ada 70.000 manusia yang dijamin masuk surga. 70.000. Sekarang sudah berapa puluh ribu manusia? Indonesia udah berapa juta sekarang? Hampir 250 juta ya. Nah, 70.000 yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan umat-umat setelahnya? Ini 70.000 yang dijamin masuk surga. Ya Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah mengatakan dari 70.000 itu satu melahirkan 70.000 lagi yang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal. Jadi lewat saja itu. Inaka ya jana kanat mirsada, jadi lewat karena sudah mendapatkan paspor masuk surga. Apa paspornya? Tadi taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Iya. Jangan menyakiti orang, ya, bermanfaat untuk orang lain gitu. Minimal saya selalu ini, Pak. Tapi mungkin ini bahasanya kurang pas ya. Saya mendoakan anak saya itu, sebelum mendoakan saya dulu harus baik dulu gitu. Jadi mendoakan anak saya itu, saya anak 4. Saya harus menjadi teladan buat anak saya dulu. Ya Allah, berikanlah anak saya ini anak yang baik, anak yang penghafal Quran, anak yang masuk surga, harus saya dulu gitu. Jadi kita dulu yang melakukannya. Jadi mendoakan anak kita dulu yang melakukannya. Kalaupun tidak semua, ya sebagian kita lakukan, ya seperti itu. Baik, kemudian siapa jahanam itu? Litogina ma'aba, dalam surah An-Naba itu tempat kembali dan tempat tinggal bagi orang-orang yang durhaka dan yang jahat, ya. Kemudian berapa lama?
Berapa lama? Hitungan dunia atau akhirat? Dalam tafsir As-Safat Tafasir yang dimaksud dengan lama labisina fiha aqaba ay makisina fin nari duhuran mutatabi'atan la nihayata lah. Jadi selama-lamanya di sana. Selama-lamanya di sana. Al-Qurtubi mengatakan 1 abad ya di akhirat itu. Jadi abad itu artinya selama-lamanya. Aqaba itu artinya selama-lamanya. Menurut Ibnu Katsir 80 tahun. Tiap tahun mengandung 12 bulan dan tiap bulan mengandung 30 hari. Satu harinya selama 1000 tahun hitungannya. Ayo. Masya Allah ya. Maka nggak usah ini mudah untuk berbuat hal yang tidak baik ya. Mumpung Allah masih berikan usia. Di dalam kitab yang lain Al-Hikmu itu 40 tahun tiap harinya selama-lamanya dengan 1000 tahun menurut perhitungan. Satu harinya 1000 tahun. 40 tahun. Menurut Bashir bin Ka'ab 1 hikmu tadi Aqaba itu adalah 300 tahun. Dan lama tiap harinya adalah sama dengan 1000 tahun. Berarti lama banget. Kalau mendustakan Al-Quran. Sedangkan Al-Bazzar mengatakan dari Sulaim At-Taimi dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yuhraju bukan la yuhraju ya la yuhraju min nari ahadun hatta yamkutha fi ahqaba. Demi Allah tidak ada seorang pun yang Allah keluarkan dari neraka sebelum tinggal di dalamnya selama-lamanya berabad-abad. Di dalam kitab Ibnu Katsir juga demikian 70 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Labisina ahqaba. Ya. Maka dengan ayat ini kita introspeksi terhadap diri kita ya. Jadi taubatnya tidak menunggu Ramadan, tidak menunggu itikaf nanti ya. Tapi setiap hari. Rasulullah itu 70 kali istighfar. Minta ampun. Atau menggunakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, mengakui a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kejahatan yang aku perbuat. Ada pengakuan wa abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui berapa banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Banyak nikmat, tidak bisa aku hitung. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunil aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Istighfar itu. Berapa tadi? Minimal berapa? 70 kali ya. Saya yakin Bapak dan Ibu jamaah lebih dari 70 kali ya istighfar. Pakai alat juga boleh. Pakai alat itu yang alat ini ya, mungkin kalau umroh suka dapat tuh. Nah ini kayak gini punya ya Pak ya. Tapi jangan sampai tidak ada alat ini tidak istighfar, itu masalahnya. Alatnya hilang nggak istighfar gitu. Ini ya, sambil ini bisa digini tuh bisa. Ada di rumah punya? Jadi banyak apa namanya? Banyak yang kita lakukan dengan mudah atau dengan tangan. Astagfirullahaladzim. Ini kan dahsyat ya. Ini ada 3 ya. 3 kali 10 30 istighfar. Ma'aba itu sebagai tempat kembalinya, gak ada lagi tuh tempat kembalinya dan tempat menetap dan tempat pulang. Jadi pulang kampungnya bagi mereka yang mendustakan Al-Quran itu. Ini tegas sekali. Pulang kampungnya di situ. Ya, ma'aba itu artinya tempat menetap. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba.
dia tidak merasakan jahanam itu dingin dan ringan siksaannya. Tidak pula dapat minum yang mengobati haus mereka selain air yang mendidih dan nanah, illa hamimah wa ghassaqa. Terakhir ini doa terhindar dari api neraka. Rabbana atau Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya, doa ini. Sudah belum doa ini? Doa ini sudah belum? Biasanya doa apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina sama juga, jauhilah kami dari api neraka, ya. Nah, ini ajarkan kepada istri, kepada anak-anak. Ayo kita berdoa terus begitu ya. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Demikian surah Al-Baqarah ayat 24. Mudah-mudahan ayat 24 ini kita semakin yakin terhadap Al-Quran. Ya, kita semakin memahami dan semakin cepat kita untuk memahami Al-Quran. Jadi karena rumah itu Bapak Ibu, rumah itu jangan seperti kuburan. Ya, janganlah menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Di dalamnya tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran. Zayyinu buyutakum, ya, hiasilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan. Karena hari ini Masya Allah anak-anak luar biasa. Kemarin ada yang tasmi sampai 5 juz, tasmi 4 juz, Masya Allah. Orang tuanya menangis dia. Ya, karena orang tuanya dijamin dia akan mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin nanti setelah ini Allah akan gang bentang surga. Setelah ayat ini gang bentang surga. Dan kita ingin nanti berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Karena Allah tempatkan itu sesuai dengan bacaan yang dibaca atau yang dihafal oleh kita semua. Ya, tidak ada kata yang terlambat. Usia Allah sudah jamin antara 60 sampai 70. Ya, kalau masih muda sekarang ini segera mungkin untuk membaca, menghafal Al-Quran. Caranya dengan mengulang-ulang saja membaca Al-Quran. Ya, kalau terus baca Al-Quran, mengulang-ulang, pasti kita akan hafal. Baik, demikian. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.